Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Welmairon Bimadi Nirma sebagai ketua tim. Saya Aisyah Mufidah sebagai anggota tim. Dan kami dibimbing oleh Ibu Mayasri Novita SPD. Kami dari SMA IT plus Basma Brilian. Dari solusi dan judul yang telah kami angkat, semua itu dilatar belakangi dengan pentingnya mata sebagai salah satu organ sensoris pada tubuh manusia. Melalui mata, kita dapat menyerap informasi visual agar dapat melakukan berbagai aktivitas. Namun, hal ini masih menjadi keterbatasan bagi orang yang mengalami gangguan dan hambatan dalam penglihatannya, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan tunanetra. Dampak dari hilangnya atau berkurangnya penglihatan dapat memicu terjadinya tindak kejahatan. Sebagai contoh, kami akan menampilkan drama singkat tentang kasus yang umum dialami oleh penyandang tunanetra. Headset yang putih berapa, Kak? 50.000. Yang hitam? 150. Yang putih nggak bisa kurang, Kak? Enggak, udah harga pas deh. Ya udah, Kak. Pas ya, Kak. Uang pas. Pas, Kak. Terima kasih. Dilansir dari halaman merdeka.com, Lia mengatakan sering terjadi juga penipuan yang dimana seharusnya seseorang membayar uang sebesar 35.000. Namun, setelah diperiksa kembali, uang tersebut hanya berjumlah 25.000. Bahkan setelah dilakukan pengetesan perbedaan uang, seorang penyandang tunanetra sempat menebak uang 50.000, namun yang dirabanya adalah uang 20.000. Dari drama dan latar belakang tadi, maka kami memberikan solusi dengan judul Teknologi Kacamata Cerdas sebagai alat bantu tunanetra dalam mengenali objek berbasis Artificial Intelligence dan instruksi suara. Alat kacamata cerdas ini dirancang untuk membantu para penyandang tunanetra dalam mengenali uang atau objek. Adapun metode yang kami lakukan ialah dimulai dengan observasi dan studi literatur, mengumpulkan informasi, membuat perancangan prototipe, pengadaan komponen, pembuatan prototipe, dan diakhiri dengan evaluasi. Pada tahap pertama, kami melakukan observasi dan studi literatur, di mana pada tahap ini kami mencari masalah yang umum dialami oleh penyandang tunanetra. Dan yang kami dapatkan ialah banyak berita tentang tindak kejahatan penipuan dari orang yang tidak bertanggung jawab terhadap penyandang tunanetra. Lalu, kami melakukan analisis dan mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh penyandang tunanetra agar dapat mengetahui lingkungan sekitarnya. Berikut merupakan perancangan alat yang telah kami buat, di mana terdapat tampilan desain alat dan blok diagram alat yang bisa dilihat melalui gambar 4 dan gambar 5. Dari blok diagram alat, kami telah menentukan husky lens dan button sebagai input dan DF mini player beserta earphone sebagai output pada alat kami. Pada penelitian kali ini, adapun komponen-komponen yang kami gunakan ialah Husky Lens sebagai AI yang mendeteksi ID, Arduino Nano sebagai controller atau otak dari sistem, DF Mini Player sebagai pemrograman suara, button sebagai pemicu untuk mendeteksi ID, earphone sebagai pengeluaran suara yang diproses DF Mini Player. Berikut adalah proses pembuatan prototipe dan hasil pembuatan prototipe. Terlihat pada hasil pembuatan prototipe, kami sebisa mungkin membuat alat ini tidak mengganggu aktivitas user yang menggunakannya.
Selanjutnya adalah tahap pengujian dan evaluasi. Pertama, kami melakukan pengujian terhadap HuskyLens. Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah sensor yang digunakan sudah mampu untuk mendeteksi ID dari uang atau objek yang diberikan. Berdasarkan hasil tabel, HuskyLens telah berfungsi dengan baik. Dibuktikan dengan keberhasilan sensor dalam mendeteksi ID terhadap uang yang diberikan. Lalu, kami melakukan pengujian DF Mini Player. Pengujian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah suara yang diproses sudah sesuai dengan nilai mata uang yang dideteksi. Pengujian ini dilakukan dengan pembacaan ID pada uang dan mendengar apakah hasil yang dikeluarkan sesuai dengan hasil pembacaan ID. Dari hasil tabel, dapat disimpulkan bahwa suara yang dikeluarkan telah sesuai dengan hasil pembacaan ID oleh HuskyLens. Dibuktikan dengan 8 kali keberhasilan dan kecocokan hasil audio terhadap ID yang terdeteksi. Pada pengujian yang terakhir, kami melakukan pengujian keseluruhan. Secara keseluruhan, sistem telah bekerja dengan baik sesuai dengan algoritma yang telah kami buat. Terbukti dengan tepatnya pembacaan ID dan hasil audio yang dikeluarkan sudah sesuai dengan nilai mata uang yang dideteksi. Dilihat pada tabel bahwa pengujian keseluruhan mengalami 1 kali kegagalan. Kami mengalami kegagalan dalam pengujian nomor 3, di mana nilai mata uang ialah 5.000. Namun, pendeteksian ID dihasilkan mendapatkan ID 2, di mana ID 2 adalah nilai mata uang 2.000. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, didapat kesimpulan bahwa alat mampu mendeteksi ID dari nilai mata uang yang diberikan, dan alat mampu mengeluarkan suara yang sesuai dengan ID dan mata uang yang dideteksi secara keseluruhan. Alat juga dapat beroperasi dengan baik, namun mengalami kesalahan dalam mendeteksi salah satu ID. Kegagalan tersebut dapat dijadikan evaluasi ke depannya untuk membuat alat ini lebih baik lagi. Rp100.000. Rp50.000. Rp50.000. Rp100.000. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.